Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini ketemu lagi dengan saya Muhammad Subhan. Tentunya masih lewat dunia maya, yaitu dalam sebuah video pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk adik-adik kelas 8. Baik, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya saya mau tanya, gimana kabar adik-adik semuanya di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat dan semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tentu kita harus tetap semangat untuk belajar, dan belajar. Salah satunya adalah belajar dengan video pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang tema ibadah puasa, membentuk pribadi yang bertakwa. Untuk video pertama ini kita akan membahas tentang dasar-dasar perintah puasa atau dalil-dalil tentang puasa serta ketentuan-ketentuannya. Adik-adikku semuanya, mengapa sih kita harus belajar video ini? Tujuannya yang pertama adalah agar supaya kita bisa menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah sebagai perintah agama. Dan yang kedua, harapannya adalah agar supaya kita bisa mengidentifikasi dalil-dalil nakli tentang puasa, ketentuan-ketentuan puasa, tata cara puasa, dan manfaat daripada puasa serta halangan puasa wajib dan puasa sunnah. Yang berikutnya, dengan kita belajar video ini, tujuannya adalah agar supaya kita mampu untuk menjelaskan dalil-dalil nakli tentang puasa, ketentuan-ketentuan puasa, tata cara puasa, manfaat-manfaat puasa, dan lain sebagainya. Adik-adikku semuanya, kita semua sudah tahu dalam bulan suci Ramadan Allah memerintahkan kita puasa selama 1 bulan penuh. Tentu di dalam diri kita selalu bertanya, mengapa sih kita harus berpuasa? Dan apa yang akan kita dapatkan dengan kita menjalankan puasa? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Baik, kita akan jawab. Yang pertama, pengertian daripada puasa. Puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam. Kita semua sudah tahu rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau dengan kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang kedua adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Dan yang ketiga adalah menjalankan ibadah puasa yang akan kita bahas dalam video ini. Yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Ini adalah rukun Islam. Dan puasa adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam yang harus kita laksanakan. Pengertian puasa. Puasa berasal dari kata shaum yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Antara lain yaitu makan dan minum. Puasa artinya menahan diri kita untuk tidak makan dan minum dalam beberapa waktu. Yang berikutnya adalah hawa nafsu. Artinya puasa adalah menahan diri kita dari hawa nafsu kita sendiri. Nafsu kita ingin makan, nafsu kita ingin minum, nafsu kita ingin ini, nafsu kita ingin itu. Puasa menahan ini semua. Dan yang berikutnya, puasa menahan diri kita dari berkata atau berbicara yang tidak perlu,
berbicara yang tidak ada manfaatnya, berbicara kotor. Puasa adalah menahan ini semua. Ini adalah pengertian puasa secara bahasa. Adapun pengertian puasa menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkannya. Kapan kita menahan diri itu? Yaitu mulai dari terbitnya fajar atau subuh sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Tentu ini harus dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Adapun dalil-dalil perintah puasa, yang pertama yaitu ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat berikutnya yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan tersebut atau bertemu dengan bulan tersebut, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam sebuah perjalanan, dia boleh tidak berpuasa, maka wajib baginya untuk menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Anak-anakku yang saya cintai, itulah tadi pengertian puasa serta dalil-dalil puasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa-puasa tersebut dengan semaksimal mungkin. Namun perlu diperhatikan agar supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan segala bentuk aturan-aturan dalam puasa. Ketentuan puasa, di antara ketentuan puasa yaitu nanti kita akan belajar tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Kapan seseorang itu wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat sahnya puasa. Puasa bisa dikatakan sah apabila, dan yang ketiga adalah rukun puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa. Seseorang wajib untuk berpuasa satu, apabila dia berakal, wajib untuk berpuasa. Yang kedua adalah sudah balik, sudah usianya. Dan yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Adapun syarat syahnya, puasa seseorang akan dikatakan syah, dinilai syah, dinyatakan syah apabila dia Islam. Yang kedua, dia sudah mumayyiz, tamyiz, dia pintar, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat adalah di waktu diperbolehkannya puasa. Karena nanti ada hari-hari yang tidak boleh puasa. Barang siapa yang puasa di hari-hari tersebut, maka puasanya tidak akan sah. Kemudian rukun puasa yang pertama adalah niat, dan niat ini harus dilakukan sebelum subuh
atau di malam hari. Dan yang rukun yang kedua adalah menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa? Di antaranya adalah 1. Makan dan minum, tentu dengan sengaja. Kalau orang tersebut makan atau minum tidak sengaja karena lupa, maka puasanya tidak batal. Syaratnya adalah dia betul-betul lupa, tidak sengaja, bukan pura-pura lupa. Yang kedua adalah muntah disengaja. Yang ketiga, puasa seseorang akan batal jika dia dalam keadaan haid atau nifas atau melahirkan. Yang keempat, keluar cairan mani secara sengaja. Yang kelima adalah gila atau sakit jiwa. Dan yang keenam adalah berhubungan suami istri. Di sisi lain ada juga perkara-perkara yang bisa menggugurkan pahala puasa itu. Puasanya tetap sah, tapi yang bersangkutan tidak mendapatkan pahalanya puasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah ghibah, menggunjing, membicarakan orang, membicarakan aib orang. Yang kedua adalah berbohong. Orang puasa berbohong, puasanya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa. Yang ketiga adalah berbicara kotor, mencaci maki orang. Puasanya tetap sah, tidak batal, tapi yang bersangkutan tidak mendapatkan pahalanya puasa. Yang keempat adalah mencaci maki orang. Itulah tadi adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, agar puasa kita bisa sempurna, maka kita juga harus melaksanakan hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama adalah mengakhirkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau sudah adzan harus segera berbuka. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak doa dan sedekah. Dan yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kelima adalah memperbanyak sholat malam, sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud. Apakah boleh orang tidak berpuasa? Seseorang boleh tidak berpuasa. Yang pertama, jika dia dalam keadaan sakit. Sakit seperti apa? Sakit yang bisa membahayakan dirinya. Tapi jika sakit yang tidak membahayakan dirinya, maka dia tetap harus berpuasa. Dan yang kedua adalah sedang bepergian. Sama, bepergian ini orang boleh tidak berpuasa jika membahayakan di dalam dirinya. Dia tidak kuat berpuasa dalam keadaan bepergian. Tetapi jika bepergian meskipun jauh tetapi tidak membahayakan dirinya, maka dia tetap harus berpuasa. Pergi ke Jakarta, pergi ke luar negeri naik pesawat, tidak capek, tidak haus, maka dia tetap harus berpuasa. Dua hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, al-ayah. Hal yang seseorang boleh tidak berpuasa lagi jika yang pertama adalah sudah tua rentah, sudah memang gak kuat untuk berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Dan yang kedua adalah orang yang sedang hamil atau menyusui, yang bisa membahayakan pada bayinya, yang bisa membahayakan pada janinnya. Jika dia berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa. Ini adalah materi tentang puasa, dan kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Selamat ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.